Izin Pak Ketua MI, kita mulai ya. Ya silakan Pak. Oke. Mohon yang lain mikrofonnya di-mute dulu, nanti setelah kita panggil baru di-unmute. Ya, kalau boleh ya. Oke, supaya satu-satu yang bicara terkenalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Duta Besar, Bapak Tantowi Yahya dan Ibu, yang kami hormati Bapak Ketua UMI, Mas Rifai, Ustadz Rifai, dan juga Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, semoga selalu dirahmati oleh Allah SWT. Terima kasih atas waktunya untuk bergabung pada sore hari ini. Ini adalah salah satu cara bagi kita, umat muslim Indonesia, untuk mengobati rasa kangen kita untuk berkumpul. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan obat untuk kangen kita semua, ya, yang biasanya kita berkumpul saat puasa, tapi karena sesuatu yang kita semua sudah tahu, maka inilah cara yang baik yang bisa kita lakukan. Untuk acara kultum pada sore hari ini menjelang buka, yang pertama nanti akan disampaikan adalah sambutan singkat dari Ketua UMI, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan kemudian dilanjutkan kultum oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Tantowi Yahya, dan setelah itu nanti akan ada dilanjutkan sholawat Nabi kurang lebih hanya 11 kali, dan dilanjutkan dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh insya Allah oleh Ustadz Wira atau Ustadz Hasil. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, nanti mungkin di acara kalau misalnya ada waktu di akhir, mungkin kita bisa berdiskusi kalau sekiranya masih diperlukan. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Pak Ketua UMI, Ustadz Arifai, untuk menyampaikan sambutan dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir di acara virtual kultum bulan Ramadan ini, dan ya, terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Duta Besar yang sama-sama kita cintai. Ya, kami juga ingin mengucapkan ya selamat berpuasa dan hari ini bertepatan dengan 1 Ramadan. Juga ucapan terima kasih kepada Pak Budi yang telah bekerja sama dengan tim SDM daripada pengurus UMI untuk menyelenggarakan acara virtual kultum, dan insya Allah akan kita laksanakan setiap hari. Jadi kami tetap mohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk bergabung, karena ini merupakan ya salah satu cara kita untuk tetap bersilaturahmi. Ya, sambil menunggu keputusan pemerintah tentang COVID-19 ini ke depannya. Dan kami tetap mengharapkan saran dan dari Bapak Ibu untuk pelaksanaan acara-acara yang kita gagas di bulan Ramadan ini. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, untuk Al-Quran, pembacaan ayat suci masih langsung saja, mungkin Mas Ustadz Rifai. Mungkin Ustaz Wira yang bisa membacakan. Ustaz Wira, ayo. Surat apa? Ar-Rahman ya? Yap, 5 saja. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان صدق الله العظيم. Terima kasih Ustadz Wira, Ustadz Rifai. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru dan Tonga, Bapak Tantowi Yahya. Untuk itu, terima kasih Bapak Tantowi yang telah bergabung dengan kita. Mudah-mudahan nanti selanjutnya juga masih berkenan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa hasbihi ajmain wa man tabi'hum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, warga Selandia Baru maupun yang ada di Indonesia, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama saya ingin mengajak Anda semuanya untuk mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama atas karunia sehat yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa menghirup baik udara Selandia Baru yang segar ini maupun di Indonesia dalam keadaan yang sehat. Dan yang kedua, yang ini yang teramat penting, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk kembali ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah bulan yang teramat istimewa. Bulan yang dimuliakan Allah berbeda dari 11 bulan lainnya. Ini adalah bulan di mana Allah memberikan diskon besar-besaran, kalau bahasa bisnisnya, yang tidak diberikan oleh beliau pada 11 bulan lainnya. Apa bentuk diskon itu? Adalah pahala besar-besaran yang diganjar untuk setiap amal ibadah yang kita lakukan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat. Sekecil-kecilnya kebaikan kita akan dibalas oleh Allah beratus-ratus kali. Inilah bahasa marketingnya adalah bulan diskon. Inilah juga bulan di mana setiap doa kita tuh insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Ramadan kali ini berbeda dibandingkan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah bulan puasa di mana pada saat yang sama dunia, bukan hanya Selandia Baru dan Indonesia, menghadapi permasalahan yang sama. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah penyakit yang kita kenal dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. COVID-19 ini adalah wabah penyakit yang datangnya tiba-tiba, maka populerlah istilah unprecedented, kemudian no country, nobody gets prepared. Yaitulah memang cara Allah untuk menguji umatnya, tanpa perlu dia memberitahu atau memberikan tanda-tanda atau indikasi lainnya. Itulah cara Allah bekerja, cara Allah untuk memonitor keimanan dari umatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang membuat Ramadan kali ini berbeda? Pertama adalah protokol lockdown, kemudian level 3, level 2, level 1, yang sejatinya itu adalah batasan terhadap kebebasan yang selama ini gratis kita dapatkan. Selama bulan Ramadan, di samping kita berpuasa, kita juga menghiasi hari-hari kita dengan amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah,
tidak ada tujuan lain kecuali mengharapkan ridhonya dan mengharapkan limpahan pahala sebagaimana yang dijanjikannya. Nah, pada Ramadan praktek-praktek seperti itu tidak bisa kita laksanakan seperti tahun sebelumnya. Praktek apa itu? Yaitu ritual yang biasa dilaksanakan secara berjamaah atau congregations. Anjuran pemerintah dan di-endorse pula oleh Fians bahwa sampai dengan Idul Fitri nanti, hal-hal yang merupakan ritual pada bulan Ramadan dan Idul Fitri dengan terpaksa tidak bisa kita laksanakan. Nah, dalam kesempatan ini, saya menghimbau kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk tetap khusyuk. Kadar keimanan kita tidak boleh berubah karena peraturan-peraturan dan protokol yang ada. Terlalu banyak himbauan yang sudah kita terima dan fatwa-fatwa yang mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini sama saja dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun keluarga di rumah dengan dilakukan secara bersama-sama, sama saja pahala dan hukumnya. Nah, saudara-saudara sekalian, warga negara Indonesia, baik yang ada di Selandia Baru maupun yang mengikuti acara ini dari tanah air, kita itu semuanya sadar ya, bahwa dalam setiap peristiwa itu ada hikmahnya. Dalam setiap kejadian pasti ada maknanya. Dan dalam setiap musibah, pasti ada pelajaran yang kita tarik. Nah, karena waktunya tidak begitu banyak, kultum itu sebenarnya kuliah 7 menit, tapi tadi saya dapat dispensasi dari Mas Budi, 10 menit. 10 menit itu tidak lama. Nah, saya mencoba untuk menggunakan waktu yang tidak banyak itu untuk dapat menyampaikan hal-hal yang menurut saya, baik sebagai Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Selandia Baru, maupun sebagai bagian dari masyarakat Muslim yang ada di Selandia Baru ini, beberapa hal penting. Saudara-saudara sekalian, saya kok melihat COVID-19 ini memberikan pelajaran, sekaligus memberikan pengalaman-pengalaman baru. Ada 4 yang saya catat. Yang pertama itu adalah COVID-19 ini membuat alam ini melakukan purifikasi. Terjadi riset besar-besaran secara alami. Mari kita lihat, saudara-saudara sekalian. Jangan lihat Selandia Baru yang alamnya memang bersih dan sejuk. Mari kita lihat Jakarta, yang setiap hari itu dipenuhi dengan polusi. Langit sudah tidak terlihat lagi. Kita lihat Jakarta sekarang, biru, udara bersih. Begitu juga yang terjadi di kota-kota lain yang sumuk dan sumpek seperti Beijing, Shanghai, Mexico City, dan kota-kota besar lainnya. COVID ini menghapus itu semuanya. Tiba-tiba alam itu bersih. Tiba-tiba alam ini bisa bernafas secara natural. Tidak ada konvensi, tidak ada kesepakatan maupun protokol dunia yang sanggup memaksa seluruh negara di dunia untuk patuh terhadap perintah untuk membersihkan alam. Tidak ada. Mau itu Tokyo Protocol, mau itu Paris Protocol, they don't work. Tapi COVID-19 ini berhasil membuat alam ini bersih, hijau, langit biru, di mana-mana. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, COVID-19 ini menguji multilateralisme. Kerjasama internasional yang selama ini digaungkan oleh setiap negara pada saat kondisi normal. Dalam kondisi seperti ini, semuanya diuji. Apa betul multilateralisme itu ada? Apa betul kerjasama internasional antar negara itu ada? Apa betul janji-janji setiap seluruh kepala negara itu bahwa kita saling membantu, kita saling mendukung? Sekarang mari kita lihat, saudara-saudara sekalian. Catatan yang saya baca di sini, sudah 75 negara yang melarang atau membatasi ekspor
alat-alat kesehatan. Kita tahu alat-alat kesehatan itu menjadi kebutuhan primer saat ini. Tapi itu dibatasi. Bahkan beberapa negara melarang ekspor alat-alat kesehatan yang diproduksi oleh negara mereka. Dan negara-negara itu tidak main-main. Yang saya catat di sini itu adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Turki. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Negara tetangga kita seperti Vietnam pemerintahnya sudah mengeluarkan maklumat untuk melarang ekspor beras. Thailand sudah memberikan maklumat untuk membatasi atau tidak boleh mengekspor telur. Kemudian Rusia tidak boleh lagi mengekspor gandum. Kazakhstan tidak boleh lagi mengekspor terigu dan juga kentang. Nah sekarang kalau sudah seperti ini, mana yang namanya multilateralisme itu? Semua negara sekarang ini mementingkan dirinya sendiri. Memang dalam kondisi seperti ini, tata niaga atau hubungan masyarakat dunia dalam konteks ekonomi itu diatur oleh WTO. Tapi ingat, ada klausal dalam WTO itu bahwa perjanjian multilateral itu bisa saja diabaikan ketika kebutuhan di dalam negerinya lebih penting, atau ketika ada sesuatu yang sangat mendesak di negerinya. Artinya, tidak ada peraturan yang bisa memaksa satu negara untuk melakukan kebaikan. Dalam hal ini ya, ekspor alkes dan barang-barang kebutuhan pokok terhadap negara lainnya. Jadi di sini COVID-19 ini menguji apakah betul multilateralisme yang selama ini dikumandangkan oleh para pemimpin di dunia itu benar-benar ada. Nah yang ketiga, saudara-saudara sekalian, umat muslim dan muslimah yang saya cintai, COVID-19 ini juga menjadi panggung ujian bagi para pemimpin dunia. Inilah panggung ujian sesungguhnya. Apakah mereka, para pemimpin itu berhasil membawa rakyatnya keluar dari wabah ini? Berbagai strategi sudah dan sedang dilaksanakan oleh para pemimpin dunia. Belum ada yang ternyata benar-benar mujarab. Karena itu tadi, COVID-19 ini it's so unprecedented, no one gets prepared. Tidak ada negara ya, yang mempunyai resep yang sangat manjur untuk menanggulangi ini. Nah, kita berbahagia, kita beruntung tinggal di negara seperti Selandia Baru, yang menurut pemantauan dan observasi kita, langkah-langkah yang diambil oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern dan didukung oleh pemerintahannya itu, sampai saat ini kita anggap jitu, kita anggap efektif. Jadi pola penerapan alert level 1, 2, 3, kemudian masuk lockdown atau level 4, ternyata berhasil memutus rantai penularan COVID-19 ini. Indikasinya atau parameternya apa? Jelas, angka yang terinfeksi semakin lama semakin turun. Kita lihat sebelum lockdown dilaksanakan, yang terinfeksi itu 150, 180. Sekarang yang terinfeksi single digit. Hari ini hanya 8. Kemudian jumlah terinfeksi, baik jumlah kasus di Selandia Baru ini, baik positif maupun probable, jauh dibandingkan negara-negara lain yang ukurannya sama dengan Selandia Baru. Per hari ini cuma 1.465. Mari kita lihat Swedia. Swedia itu hampir 10.000. Untuk negara yang ukurannya sama. Nah, jadi walaupun kita bisa mengatakan belum ada teori, belum ada resep yang manjur, tapi Selandia Baru ini pagi-pagi kita sudah berani mengatakan akan masuk dalam negara yang berhasil menanggulangi COVID ini dengan sukses. Kemudian yang keempat, makna di balik COVID-19 ini adalah, ini teguran dari Allah kepada kita. Suka atau tidak suka, ini adalah cara Allah menegur kita umatnya. Bukan saja umat muslim, tapi juga non-muslim. Sebagaimana kita ketahui, hingga saat ini, sudah terinfeksi 2,7 juta manusia di dunia,
dan membawa kematian hampir 200.000. Dan yang meninggal itu bukan saja orang muslim, tapi juga non-muslim, yang tidak beragama, tua, muda, pinter, bodoh, ya, berpangkat, rakyat biasa. Tidak ada pengecualian. Semuanya di hadapan Allah itu sama. Nah, ini apa artinya Bapak Ibu sekalian? Ini saya ingin mengembalikan suatu cerita. Waktu itu Zainab bertanya kepada Rasulullah, baginda Rasulullah SAW. Dia bertanya seperti ini kepada baginda Rasul. Baginda, apakah kita semuanya akan dibinasakan? Padahal masih banyak makhluk atau orang yang soleh di dunia ini. Apa jawab baginda? Iya, karena sudah terlalu banyak dosa di antara kita. Jadi Allah itu menurunkan teguran berupa wabah seperti ini ketika dia melihat bahwa dosa yang kita buat itu sudah seperti wabah itu sendiri. Ada di mana-mana dan tidak terkontrol. Teguran Allah adalah seperti ini. Nah, bagaimana kita menyikapi ketika kita sedang menghadapi wabah atau ujian seperti ini? Tawakal, percaya kepada takdir. Betul itu saudara-saudaraku. Kita tawakal, kita percaya kepada takdir. Itulah yang sering diteriakkan oleh para pemuka agama di tanah air. Tawakal, jangan takut kepada COVID. Kalau sudah takdirnya mati, ya mati. Betul itu. Kita sebagai umat Islam harus percaya kepada takdir, harus percaya kepada tawakal. Ingat, arti kata tawakal itu sendiri adalah kita berserah diri kepada Allah setelah segala macam ikhtiar yang kita lakukan. Setelah segala macam ikhtiar kita lakukan, kemudian kita berserah diri kepada Allah. Allah, saya sudah melakukan semuanya, Engkau maha berkehendak, Engkau maha mengetahui. Itulah yang disebut dengan tawakal. Tapi kita tidak boleh berikhtiar, ya, hanya mengandalkan tawakal. Ini ada cerita yang sangat baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Seorang sahabat Nabi waktu itu ingin sholat bersama-sama dengan baginda Rasul di sebuah masjid di padang pasir. Dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya membawa unta. Apakah saya harus mengikatkannya, kemudian saya tawakal? Apakah seperti itu?" Rasulullah menjawab, "Ikatlah untamu, baru setelah itu tawakal." Artinya ikhtiar di luar tawakal itu wajib kita lakukan. Nah, apa ikhtiar yang kita lakukan dalam konteks seperti sekarang ini? Adalah mengikuti anjuran pemerintah. Benar bahwa kita bisa mati setiap saat, dan mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur, baik hari, tanggal, jam, bahkan menitnya. Tapi ingat, ada sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita tawakal dan menerima takdir. Apa yang disebut usaha itu? Usaha itulah yang disebut dengan ikhtiar. Apa ikhtiar yang kita lakukan? Yang paling mudah itu adalah mengikuti anjuran dari pemerintah. Anjuran dari pemerintah itu sederhana kan dalam terkait COVID ini. Cuci tangan, social dan physical distancing, jangan bertemu rame-rame, batasi pertemuan-pertemuan yang selama ini kita lakukan, yang selama ini biasa. Sederhana sebenarnya. Nah, itulah yang disebut dengan ikhtiar kita. Setelah kita melakukan ikhtiar juga, ikhtiar itu kena juga, itulah yang namanya takdir. Kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Semua sudah kita lakukan. Cuci tangan, tidak ketemu siapapun, tidak pernah keluar rumah. Ya, kena. Ada cerita nih teman saya, seorang ibu-ibu, saking dia takut dengan COVID ini cerita di Jakarta, tidak pernah keluar rumah, hanya bertemu dengan bubble-nya. Jangankan keluar rumah, keluar pagar saja tidak pernah. Jadi tidak ada interaksi dia dengan siapapun. Satu-satunya orang yang dia temui hampir setiap hari adalah tukang sayur. Satu-satunya orang. Karena dia sebagai ibu, dia harus masak. Dia tidak bisa ke supermarket, apalagi ke pasar tradisional. Makanya dia mengandalkan tukang sayur. Kena dari tukang sayur itu. Nah, inilah yang disebut dengan itu tadi, Bapak Ibu sekalian.
ikhtiar sudah dilakukan oleh ibu ini, tapi toh masih kena. Inilah yang disebut dengan takdir. Nah, kita itu mempercayai takdir sampai takdir itu terjadi. Nah, saya jadi dalam kesempatan yang sangat terbatas ini untuk mengajak kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, untuk dapat menjadi Islam, menjadi Muslim yang smart. Menjadi umat muslim, ya, pemegang atau pemeluk agama Islam yang bisa berpikir secara rasional. Kita semua percaya bahwa Allah itu ketika menurunkan ujian, ya, pasti dia itu menurunkan ujian yang umatnya itu masih bisa menghandle. Allah tidak akan menurunkan penyakit tanpa dia memberikan obatnya. Permasalahan sekarang ini adalah belum ada obat itu. Belum ada vaksin itu. Negara-negara maju yang selama ini dikenal sebagai riset dan penghasil obat-obat terbaik, Amerika, Jerman, Swiss, Cina, belum ada. Apa ini makna dari balik ini? Pesan yang diberikan oleh Allah, you are nothing. You people are nothing. Jadi kemampuan manusia itu kecil sekali dibandingkan dengan kemampuan Allah. Semuanya itu masih mengharapkan dan masih menunggu izin, blessing dari Allah. Ketika izin itu belum diberikan, maka tidak akan ada vaksin yang ditemukan. Ketika vaksin belum ditemukan, ikhtiar apa yang kita lakukan? Itu tadi yang saya sebut dari awal. Ikhtiar mengikuti protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, kita semua maklum, bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, bulan di mana doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Kita tahu bahwa ada 3 doa yang sangat makbul. Pertama adalah doa dari pemimpin yang amanah. Kedua adalah doa dari orang yang terzolimi. Dan yang ketiga adalah doa orang yang sedang berpuasa. Inilah messengers of prayers yang doanya itu sangat makbul. Kita bukan pemimpin, kita insya Allah bukan orang yang terzolimi, tapi kita masuk dalam kelompok ketiga, orang yang sedang berpuasa. Dari 3 kelompok itu, yang paling makbul, kata Rasulullah, adalah doa yang ketiga. Doa dari orang yang berpuasa. Mengapa demikian? Karena ketika berpuasa, kita itu dalam posisi merendahkan diri. Kita dalam posisi tawakal. Kita dalam posisi yang jauh rendah dibandingkan kedudukan Allah. Nah, doa-doa orang seperti ini, ya, doa kita yang sedang berpuasa, ini adalah doa yang makbul. Nah, jadi saya ingin mengajak Anda semuanya, di samping kita berdoa untuk diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri, mari kita berdoa untuk negara kita. Mari kita berdoa agar pemimpin tertinggi negara kita beserta segenap pembantunya diberikan kesehatan, diberikan petunjuk untuk dapat memimpin negeri kita yang sangat kita cinta itu keluar dari krisis ini. Kita berdoa bersama-sama, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku, agar COVID-19 ini hilang. Mungkin dia tidak hilang sebelum puasa, tapi momentumnya adalah Ramadan ini, bulan yang makbul. Saya kalau melihat seluruh umat Islam di dunia bersatu berdoa yang sama, dan didoakan pada bulan yang sangat makbul, dan pada bulan puasa, insya Allah COVID-19 ini akan hilang, kita akan kembali hidup normal seperti sedia kala. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dubes atas nasihat-nasihatnya. Luar biasa malam hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Duta Besar. Ini sudah cocok sekali jadi Ustadz juga. Jadi kayaknya ke depannya tidak hanya Dubes, tapi akan menjadi Ustadz juga ini. Amin. Amin, amin. Kita masih ada waktu 3 menit. Kita akan bersolawat sebentar terus doa. Namun sebelum itu mungkin nanti kan supaya, karena ini kan tiap hari, insya Allah kalau memang ada pembicara dari Indonesia, katakanlah Agim atau Ustadz Yusuf Mansur yang bisa meng-approach, kita akan terima saja.
silahkan yang punya koneksi kita dihubungkan supaya kita bisa bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat yang manfaat untuk kita semua. Untuk itu ada Ustadz Hasil. Ustadz Hasil ada nggak Ustadz Hasil? Ada. Ada. Oke, Ustadz Hasil, saatnya untuk sholawat dan doa. Enggak. Marilah Bapak Ibu sekalian semuanya, yang terhormat Pak Dubes dan Bapak Ibu semuanya, kita membaca sholawat. Diawali dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjut dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktunya tinggal 2 menit, mungkin langsung sholawat 3 kali aja, langsung doa deh. Oke. Ya. Sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 3 kali. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari Bapak-bapak Ibu kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah, salamatan fiddin, kedamaian dalam kami memeluk agama dan keyakinan kami, wa'afiatan fil jasad, dan kesehatan bagi jiwa raga kami, wa ziyadatan fil ilmi, dan tambahnya ilmu pengetahuan kami, Amin. wa barakatan fi rizki, dan keberkahan rezeki kami. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah, mudahkanlah kami pada saat sakaratul maut, wa najat minan nar, dan dari api neraka, wa taubatan qoblal maut, dan taubat kami sebelum kami mati, wa rahmatan indal maut, dan kasih sayangmu ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunanmu ketika kami mati. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.